Salam damai untuk Indonesiaku. Salam bertemu kembali dengan channel Trijoko Metro. Semoga teman-teman semua dan keluarga dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan mencari informasi secara lebih mendalam tentang salah seorang pahlawan besar kita, yaitu Jenderal Sudirman. Saya yakin teman-teman pasti sudah mengenal beliau karena kiprahnya yang luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pak Sudirman dalam sejarah dikenal sebagai maestronya perang gerilya, di mana strategi perang gerilya ini betul-betul membuat Belanda khususnya begitu kewalahan, sampai akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, kita akan mencari tahu tentang Jenderal Sudirman secara lebih detail dengan menggunakan kalender 5000 atau kalender Jawa kita yang saya miliki. Kita akan bersama telusuri ya, dari masa kecil beliau, masa remaja beliau, hingga wafatnya beliau. Dan dari semua jenderal-jenderal kita, itu hanya Pak Sudirman yang paling dikenal dengan sebutan jenderal besar. Teman-teman tahu sebabnya kenapa? Kenapa beliau disebut dengan jenderal besar? Mari bersama kita mulai dan temukan jawaban dari pertanyaan kita tadi, kenapa beliau disebut dengan jenderal besar. Mari teman-teman, Jenderal Besar Sudirman ini lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada tanggal 24 Januari tahun 1916. 24 Januari 1916 itu jatuh pada hari Senin Pon. Nanti bersama kita cari. Ayahnya bernama Karsid Kartawiru Aji dan ibunya bernama Siem. Namun masa kecil Pak Sudirman itu lebih banyak tinggal bersama pamannya yang bernama Raden Cokro Sunario. Raden Cokro Sunario merupakan seorang camat di daerah Rembang, dan Pak Sudirman itu diadopsi oleh beliau. Menurut catatan keluarga, nama Sudirman itu dinamai oleh pamannya tadi, dan beliau mengadopsi Pak Sudirman dan memberinya gelar Raden, gelar kebangsawanan pada suku Jawa. Teman-teman, menjadi anak angkat dari seorang camat pada zaman itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Tentunya kualitas hidup beliau pasti jauh dari rata-rata penduduk masyarakat biasa pada waktu itu. Ditambah lagi beliau diberi gelar Raden dan gelar kebangsawanan Jawa. Dan gelar Raden ini telah menunjukkan status sosial beliau yang begitu dihormati dan disanjung oleh masyarakat biasa. Begitu beruntungnya beliau, teman-teman. Mari kita lihat, kita cek sendiri, kita cek bersama dengan kalender 5000 atau kalender Jawa kita. Ada apa dengan 24 Januari 1916 sebagai tanggal lahir beliau? Mari. 1916 itu adalah tahun kabisat, maka kita harus gunakan Januari yang kabisat, dan ini Januari yang bukan kabisat. Ya, kita arahkan kepada Januari yang kabisat. Nah, Januari kabisat. 1916 adalah kabisat. Lalu kita cari angka 16 dan
1916 ya, biar apa 1916 kita luruskan. Nah, kita lurus Januari 1916. Terus sekarang kita cari tanggalnya, tanggal 24. Nah, 24 jatuh pada hari Senin Pon. Hari lahirnya Jenderal Besar Sudirman ada 24 Januari 1916. Bersama tadi kita cari bahwa jatuh pada hari Senin Pon. Dengan nilai Senin adalah 4, Pon adalah 7. Nilai weton Jawa dari 24 Januari 1916 dia adalah 4 dan 7. Bila dijumlahkan adalah 11. Dan 11 itu berarti Sri. Ini Sri itu apa? Sri itu adalah berarti raja, kejayaan, kebebasan, kemakmuran, dan sukacita. Arti dari Sri itu sendiri. Lalu arti kelahiran beliau berarti 24 Januari 1946 itu adalah hari Senin Pon dengan jumlah nilai 11 adalah Sri, raja, kejayaan, kebebasan, dan kemakmuran. Teman-teman, tadi kita bersama sudah cari dengan tanggalan Jawa, ternyata bahwa 24 Januari tahun 1916 itu jatuh pada hari Senin Pon. Dan setelah bersama tadi kita lihat ternyata Senin Pon itu jatuh pada kondisi Sri atau raja, dimana Sri itu berarti juga artinya kejayaan, kemakmuran, kebebasan, dan sukacita. Sehingga terjawablah tadi kita bilang bahwa Pak Sudirman begitu beruntung. Ternyata itulah arti dari tanggal kelahiran beliau itu. Nah, teman-teman, di usia 7 tahun Pak Sudirman masuk di HIS, Hollands Indische School atau sekolah pribumi. Beliau kemudian pindah ke sekolah milik Taman Siswa pada tahun ke-7 di sekolah. Tahun berikutnya beliau pindah ke sekolah Wirotomo. Disebabkan karena sekolah Taman Siswa itu dianggap sekolah liar oleh pemerintah Belanda. Teman-teman, hidup sebagai anak camat, terus diberi gelar Raden, bisa sekolah di HIS, Taman Siswa atau Taman Siswa, sekolah Wirotomo. Di zaman itu adalah hal yang sangat luar biasa. Dan ini juga beberapa bukti dari Senin Pon tadi. Teman-teman, Jenderal Sudirman dicatat sangat taat dalam beragama. Beliau mempelajari keislaman di bawah bimbingan Raden Muhammad Khalil. Teman-teman beliau bahkan menjulukinya sebagai Pak Haji karena beliau sering berceramah dan rajin dalam belajar. Kehidupan yang ada di atas rata-rata dari Pak Sudirman itu beliau tetap mempunyai ketaatan, dan sikap taat itu adalah hal terpenting sebagai pemimpin besar. Selain itu, julukan Haji dari teman-teman beliau karena beliau sering memberi ceramah di muka umum. Ini juga sebagai tanda atau bukti sebagai orator di masa depan. Setelah lulus dari sekolah Wirotomo,
beliau kembali belajar di Quick School, yaitu sekolah calon guru pada zaman Hindia Belanda. Namun beliau berhenti sebelum selesai karena kekurangan biaya. Lalu Pak Sudirman kembali lagi ke Cilacap dan mulai mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah. Lalu di sana juga ia bertemu dengan Ibu Alfiah, teman sekolah beliau, yang kemudian mereka menikah. Lalu Pak Sudirman menjadi guru, seorang guru, dan akhirnya menjadi kepala sekolah. Nah teman-teman, ini uniknya Pak Sudirman menjadi kepala sekolah, padahal dalam sejarah ditulis beliau tidak sampai selesai sekolah di Quick School karena kekurangan biaya. Kepala sekolah itu adalah leader, dan di sini bukti kepemimpinan beliau mulai terlihat. Tahun 1942, setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia, maka terjadi perubahan kekuasaan. Jepang mulai menutup sekolah Pak Sudirman, dan sekolah itu dialihfungsikan menjadi pos militer. Meskipun begitu, Pak Sudirman melakukan negosiasi dengan Jepang, yang kemudian diizinkan kembali mengajar. Teman-teman, bernegosiasi dengan Jepang yang terkenal sadis dan keras zaman itu dapat beliau lakukan dengan hasil yang baik, tanpa ada pertumpahan darah. Dan dapat bernegosiasi itu adalah skill atau keahlian dari seorang pemimpin besar. Itu salah satunya. Dan di tahun 1944, Pak Sudirman menjabat perwakilan di Dewan Karesidenan yang dibentuk oleh Jepang. Dan tidak lama kemudian Pak Sudirman diminta untuk bergabung dalam tentara peta atau pembela tanah air. Beliau masuk tentara peta di Bogor yang begitu selesai pendidikannya, dan langsung menjadi komandan batalion di Kroya, menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas. Sudah TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI. Teman-teman, di sini karir beliau sangat luar biasa sebagai pemimpin besar ya. Semakin terlihat jelas. Selama di peta, beliau jadi komandan batalion, Panglima Divisi 5, dan Panglima TKR atau TNI. Ini sungguh karir yang luar biasa. Beliau merupakan pahlawan pembela kemerdekaan yang tidak pernah peduli pada keadaan dirinya sendiri demi mempertahankan Republik Indonesia yang dicintai. Beliau tercatat sebagai Panglima sekaligus Jenderal pertama dan termuda di Republik ini. Saat usianya masih 31 tahun, beliau sudah menjadi seorang jenderal. Teman-teman, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, kekuatan militer Jepang di Indonesia mulai melemah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mendirikan BKR atau Badan Keamanan Rakyat, dan meleburlah peta ke dalamnya. Pak Sudirman bersama tentaranya kemudian mendirikan cabang BKR di Banyumas. Ia memimpin masyarakat di sana untuk melucuti persenjataan tentara Jepang. Presiden Soekarno kemudian membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, di mana personilnya itu berasal dari mantan Kenil, Peta, dan Heiho.
ketika itu Presiden Soekarno menunjuk Bapak Suprijadi sebagai Panglima TKR. Namun beliau tidak muncul-muncul. Diperkirakan beliau telah gugur dalam perang pemberontakan melawan Jepang di Blitar waktu itu. Walaupun dalam sejarah jenazah Bapak Suprijadi itu tidak pernah diketemukan sampai detik ini. Nah, Pak Sudirman kemudian dipromosikan sebagai seorang jenderal. Walaupun begitu, beliau ketika itu belum secara resmi dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai kepala TKR. Nah, tentara Inggris yang ketika itu mendarat di Indonesia bersama dengan Nika mulai mempersenjatai tentara Belanda dan mendirikan pangkalan di Magelang. Dan ketika pasukan sekutu datang ke Indonesia dengan alasan untuk melucuti tentara Jepang, ternyata tentara Belanda ikut membonceng. Karenanya TKR akhirnya terlibat pertempuran dengan tentara sekutu. Demikianlah pada bulan Desember 1945, pasukan TKR yang dipimpin oleh Bapak Sudirman terlibat pertempuran melawan tentara Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 12 Desember 1945, itu hari Rabu Pon, itu dilancarkanlah serangan serentak terhadap semua kedudukan Inggris. Pertempuran itu berkobar selama 5 hari dan akhirnya memaksa Inggris mengundurkan diri ke Semarang. Dan pada saat tentara Belanda kembali melakukan agresinya, atau yang lebih dikenal dengan agresi militer 2 Belanda, ibu kota negara RI yang berada di Jogja, sebab kota Jakarta sebelumnya sudah dikuasai oleh mereka juga. Jenderal Sudirman yang saat itu berada di Jogja sedang sakit. Keadaannya sangat lemah akibat paru-parunya yang hanya tinggal 1 yang berfungsi. Jadi paru-paru kanan beliau yang tidak bisa berfungsi baik. Dan dalam agresi militer kedua, Jogja pun kemudian juga berhasil dikuasai oleh Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta serta beberapa anggota kabinet juga sudah ditawan. Namun sebelum ditawan Belanda, Presiden Soekarno sudah tahu bahwa keadaan Pak Sudirman sedang sakit berat. Dan Presiden Soekarno telah menganjurkan agar Pak Sudirman tetap tinggal di kota itu untuk melakukan perawatan. Namun anjuran itu tidak bisa dipenuhi karena dorongan hatinya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, serta mengingat akan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tentara. Nah, teman-teman bisa kita bayangkan ya betapa tegarnya beliau, betapa konsistennya beliau. Beliau tidak mengikuti anjuran Presiden Soekarno bukan karena beliau melawan presiden. Beberapa pertimbangan beliau adalah yang pertama, karena Jogja telah dikuasai Belanda, besar kemungkinannya beliau pasti akan ikut ditawan Belanda. Dan hal ini bisa menurunkan semangat juang tentara Indonesia. Yang kedua, dalam pengamatan beliau, itu Belanda tidak bisa dipercaya untuk mau mengikuti perjanjian-perjanjian damai sebelumnya. Artinya, beliau paham sekali bahwa Belanda ingin tetap terus menjajah Indonesia. Maka dalam keadaan sakit, dengan ditandu, beliau berangkat memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, beliau berpindah-pindah dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari gunung yang satu ke gunung yang lain, dalam keadaan sakit dan lemah sekali. Sementara obat-obat juga hampir tidak ada. Di dalam pasukannya
Pak Sudirman selalu memberi semangat dan memberikan petunjuk, seakan beliau sendiri tidak merasakan penyakitnya, sehingga Belanda betul-betul kewalahan dengan strategi gerilya yang dipimpin oleh Pak Sudirman. Belanda banyak mengalami kecolongan, namun Belanda tidak bisa memprediksi keberadaan pasukan Jenderal Sudirman, karena pasukan itu selalu bergerak, tidak pernah menetap. Belanda tidak bisa melakukan serangan balasan. Namun akhirnya beliau harus pulang dari medan gerilya. Beliau tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung. Penyakit TBC yang menggerogoti Jenderal Sudirman kala itu semakin parah. Beliau akhirnya rajin memeriksakan diri di rumah sakit Panti Rapih. Di saat itu juga Indonesia sedang melakukan negosiasi dengan Belanda, menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia. Dan Jenderal Sudirman kala itu jarang tampil karena memang sedang dirawat di sanatorium di wilayah Pakem, dan kemudian pindah ke Magelang pada bulan Desember 1949. Jadi dalam masa perawatan saja beliau itu berpindah-pindah. Tetap waspada. Teman-teman, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia pada dunia pada tanggal 27 Desember 1949. Itu jatuh pada hari Selasa Wage. Nanti teman-teman bisa cek. Diakui kedaulatan Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat, atau yang biasa disingkat dengan RIS. Dan pada tanggal itu juga, tanggal 27 Desember 1949, Jenderal Sudirman juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI. Tanggal 27 Desember 1949 itu adalah tanggal yang bersejarah. Mari kita cek dengan kalender 5000 saya, atau kalender Jawa kita. Mari. 27 Desember 1949. Pertama kita cari dulu bulannya, bulan Desember. Ya. Nah, ini bulan Desember 1949. Berarti 19 dan 49. Ini 19, ini 49. Kita putar. Desember tanggal 27. Berarti kita cari angka 27. Nah, berarti 27 Desember 1949 jatuh pada hari Selasa Wage. Pengakuan kedaulatan RI, ya, itu di tanggal 27 Desember 1949. Tadi bersama kita cari dari kalender Jawa bahwa 27 Desember 1949 itu jatuh dari Selasa Wage, di mana Selasa bernilai 3 dan Wage bernilai 4. Nah, nilai 3 dan 4 ya, bila dijumlahkan kita akan untuk mendapatkan nilai kondisinya, mana 3 dan 4 adalah 7, yang berarti adalah lungguh. Lungguh itu apa? Lungguh itu adalah kedudukan, posisi, status, pangkat, dan kuasa. Jadi bisa diartikan seperti itu.
Sehingga arti dari pengakuan kedaulatan RI di tanggal 12 Desember 1949 itu yang jatuh pada hari Selasa dengan nilai 3 dan hari Jawanya Wage dengan nilai 4, jumlahnya 7. Sehingga dia jatuh pada kondisi lungguh. Itu kedudukan, posisi, status, pangkat, dan kuasa. Kondisi lungguh pada tanggal 27 Desember 1949 yang bersama tadi kita lihat dengan menggunakan kalender Jawa atau kalender 5000, ternyata mempunyai makna bahwa Indonesia juga Pak Sudirman itu memiliki kedudukan atau posisi atau status atau pangkat atau kuasa. Itulah arti dari kondisi lungguh. Dan ya tadi bersama kita bisa lihat bahwa ternyata kalender Jawa itu bisa memberikan informasi tentang makna suatu tanggal, khususnya tanggal-tanggal yang bersejarah. Teman-teman, akhirnya setelah berjuang keras melawan penyakitnya, pada tanggal 29 Januari 1950 itu jatuh pada hari Minggu Pahing. Ya, teman-teman nanti juga bisa cek sendiri melalui handphone. Pada tanggal itu Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Beliau dimakamkan di Jogja dan diiringi oleh konvoi 4 tank serta 80 kendaraan bermotor. Mari kita telusuri tanggal 29 Januari kembali menggunakan tanggalan 5000 atau kalender 5000 tadi. Mari. 29 Januari 1950. Dengan kalender Jawa mari kita cari apa artinya. Pertama-tama tetap kita tentukan dulu bulannya dulu, bulan Januari. Dan 1950 kita pastikan itu bukan tahun kabisat, sehingga kita gunakan Januari yang bukan Januari kabisat. Ini Januari bukan kabisat. Kita putar ke arah bulan Januari. Yang bukan kabisat, Januari biasa. 1950, 19 dan 50. Ini 19, ini 50. Kita luruskan 1950. Lalu tanggal 29. Nah, berarti tanggal 29 Januari 1950 jatuh pada hari Minggu Pahing. Wafatnya Jenderal Sudirman itu di tanggal 29 Januari 1950. Dalam kalender tadi, kalender Jawa tadi, kita sudah bersama mencari bahwa 29 Januari itu jatuh pada hari Minggu Pahing. Dan hari Minggu itu bernilai 5 dan Pahing itu bernilai 9. Jadi nilainya 5 dan 9. Nah, nilai atau kondisi dari 29 Januari 1950 ya, 5 dan 9 tadi
bila dijumlahkan adalah 14. Dan 14 itu berarti dalam kondisi loro. Ya, loro itu apa? Loro adalah kondisi sakit, kesulitan, dan prihatin. Sehingga arti dari wafatnya Jenderal Besar Sudirman tanggal 29 Januari 1950 dengan jumlah nilai 14, ya, itu berarti loro. Dia meninggal dalam kondisi yang sakit. Teman-teman, tadi bersama sudah kita lihat bahwa tanggal 29 Januari 1950 ternyata jatuh pada kondisi loro. Dan loro itu ternyata bermakna sakit, kesulitan, atau prihatin. Dan ternyata kondisi ini sesuai dengan kondisi Pak Sudirman, yang waktu itu memang beliau sedang sakit paru-paru. Teman-teman, dalam perjalanannya pengabdian Jenderal Sudirman, semasa hidup beliau banyak sekali menerima tanda kehormatan dari pemerintah pusat. Dan akhirnya pada tanggal 10 Desember tahun 1964 itu jatuh pada hari Kamis Legi, Jenderal Sudirman ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 314 tahun 1964. Dan pada tahun 1997 Jenderal Sudirman dipromosikan sebagai Jenderal Besar. Nah teman-teman, itu tadi penelusuran kita bersama tentang sejarah Jenderal Besar Sudirman. Bukti tanggal-tanggal bersejarah beliau ternyata selaras sewaktu disandingkan dengan kalender 5000 atau kalender Jawa, yang dapat membantu kita untuk lebih memahami dan memaknai perjuangan beliau dengan lebih terang. Kalender 5000 atau kalender Jawa ternyata bisa memberikan informasi lebih kepada kita. Dan semoga video ini dapat menginspirasi kita dan menambah rasa nasionalisme kita dengan belajar dari pahlawan-pahlawan kita. Hindari hoax, saling benci atau ujar kebencian, menghasut, teror, karena Anda semua adalah orang-orang hebat. Amin. Jaya Indonesia, semangat Indonesia. Salam.